Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Doa yang tidak dijawab. Dalam hidup ini, seringkali kita mengalami begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak persoalan yang menghimpit hidup kita. Dan seringkali ketika kita tidak mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan itu, seringkali kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan ada doa-doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi terkadang ada begitu banyak doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu kita berada dalam kekecewaan, merasa sedih karena doa kita tidak dijawab. Saudara, orang percaya adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Allah Bapa dan juga dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang hidup orang percaya akan diproses, akan dibentuk agar serupa dengan Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah, Dia rela turun ke dalam dunia, menderita untuk saya dan saudara. Kita semua akan dibentuk. Dan saudara, seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami persoalan yang tidak mampu orang percaya, saya dan saudara selesaikan, seringkali kita datang pada Tuhan dan berdoa. Doa adalah harapan orang percaya ketika berada dalam persoalan yang tidak mampu kita selesaikan. Dan dengan doa itu, orang percaya, saya dan saudara mengharapkan mujizat dari Tuhan. Mujizat adalah suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi di luar akal manusia, di luar kemampuan alam semesta, karena Allah bekerja dengan caranya sendiri. Tetapi saudara, seringkali apa yang kita harapkan ketika kita ada dalam persoalan yang begitu berat, seringkali apa yang kita harapkan lewat doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, terkadang memang Tuhan menolak menjawab doa-doa kita. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dengan amarah. Tetapi di lain waktu Tuhan bisa menolak doa kita dengan kasih. Saudara, sebagaimana Paulus, dia berdoa kepada Tuhan tentang duri dalam dagingnya, tentang penderitaan yang ada dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, sebagaimana Tuhan tidak menjawab doa Paulus, Tuhan juga tidak bisa menjawab doa orang percaya, saya dan saudara. Tuhan menolak untuk mengabulkan doa-doa kita. Karena sekalipun Tuhan menolak mengabulkan doa-doa kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menanggung penderitaan. Cukuplah itu. Saudara, sebagaimana Tuhan tidak menjawab doa Paulus dan memberikan kepada dia kekuatan untuk menanggungnya, saya dan saudara, doa-doa kita pun tentu bisa saja tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menanggungnya. Saudara-saudara, doa memang adalah jalan bagi orang percaya, bagi saya dan saudara ketika kita ada dalam penderitaan dan kita tidak mampu untuk menghadapi penderitaan itu. Seringkali ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita merasa kecewa seperti Paulus. Tetapi Paulus, ketika dia mendapati bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doanya, dia menata ulang hati dan pikirannya untuk mengerti bahwa Tuhan tidak menjawab doanya, tetapi Tuhan memberikan dia kemampuan untuk menghadapinya. Dan dengan Tuhan tidak menjawab doa-doanya, Tuhan ingin agar Paulus terus bergantung kepada dia. Saudara, pagi ini saya dan saudara mungkin dalam kehidupan kita ada begitu banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan seringkali doa-doa kita ditolak oleh Tuhan untuk dikabulkan. Mari saudara, pagi ini kita menata ulang hati dan pikiran kita agar kita tahu bahwa dengan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita,
Tuhan ingin agar kita di dalam hidup ini, di dalam penderitaan yang kita alami, kita selalu bergantung kepada Dia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Paulus ketika dia datang kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengeluarkan duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menolak untuk menjawab. Kami sebagai orang percaya, kami juga mengalami begitu banyak penderitaan dalam dunia ini. Tetapi kami percaya, ketika Tuhan tidak menjawab doa kami, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kami percaya bahwa Tuhan ingin agar kami menata ulang pikiran dan hati kami, agar sekalipun ada dalam penderitaan, kasih Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.